sumber yang akan dipergunakan untuk kuliah ini adalah diambil dari basic pathology of disease dari Robin. Itu ada yang hard copy-nya boleh di PA atau di perpustakaan RK. Ada juga dalam bentuk soft copy ya, kita ambil yang terbaru. Semua kuliah PA itu basic dari sumbernya. Jadi nanti ada bisa baca sendiri secara lebih detail. Subtopik yang akan dibahas pada topik hari ini adalah mengenai gangguan hemodinamik dan gangguan hemostatis ya. Jadi ada gangguan hemodinamik itu bisa puding, kemudian komesti, shock ya. Kemudian pada gangguan hemostatis itu ada hemoragik, ya, ada hemoragia, ada trombosis, dan juga emboli. Kita mulai dengan udin, adik-adik. Jadi kita ketahui bahwa 60% dari massa tubuh kita itu terdiri dari air ya, di mana 2/3 dari cairan tubuh itu terletak intrasel, sepertiganya ekstrasel, kemudian dari sepertiga ini 5% itu dalam bentuk plasma darah dan sisanya berada di jaringan interstisial. Nah, perpindahan cairan antara pembuluh darah atau vaskular dengan jaringan interstisial itu diatur oleh dua tekanan yang saling berlawanan, ya, yaitu tekanan hidrostatik vaskuler dan tekanan osmotik kalau plasma. Nah, dalam kondisi yang normal, perpindahan cairan itu terjadi dari intravaskuler ke ekstravaskuler dan sebaliknya. Di mana ini ada cairan yang keluar pada ujung arteriol dan mikrosirkulasi ya pada capillary bed, kemudian akan masuk kembali ke pembuluh darah pada ujung venul ya, dan sebagian akan diserap melalui saluran limfe. Jadi pada pada gambar ini video ya. Jadi digambarkan ini adalah kondisi normal perpindahan cairan dari pembuluh darah ke jaringan interstisial. Ya, jadi ini ada tekanan hidrostatik, tekanan yang mendorong cairan untuk keluar ya ke interstisial, kemudian ada plasma koloid, tekanan osmotik plasma koloid yang akan menarik cairan dari interstisial ke dalam pembuluh darah ya. Ini terjadi di sini. Normalnya ini dalam kondisi seimbang ya, dan hanya sebagian kecil yang nanti akan masuk ke sistem limfatik ya, untuk bisa. Uding ini terjadi ya, uding ini terjadi jika ada timbunan cairan pada jaringan interstisial. Nah, hal ini bisa disebabkan apabila terjadi peningkatan tekanan hidrostatik vaskuler atau sebaliknya menurunnya tekanan osmotik koloid plasma. Jadi kalau keseimbangan yang dalam kondisi normal tadi tidak terjadi, maka akibatnya akan ada akumulasi cairan pada jaringan interstisial yang kita sebut sebagai udin. Ya. Beberapa istilah khusus terkait udin ini disesuaikan dengan lokasi dan distribusi di dalam tubuh. Ada yang menyebut sebagai hidrotoraks kalau dia terkumpul di dalam toraks, ya. Kalau di dalam kafum perikardial dia disebut sebagai hidroperikardium. Kemudian disebut sebagai acid test atau hidroperitoneum kalau di dalam rongga abdomen ya, dan kalau dia menyeluruh kita sebut sebagai udin. Nah, patofisiologi dari udin ini sendiri itu dibedakan menjadi dua berdasarkan dasar terjadinya, yaitu ada yang oleh karena inflamasi, ada yang non-inflamasi. Ya, yang non-inflamasi itu kita sebut sebagai udin transudat. Ya. Jadi non-inflammatory udin yang terjadi akibat peningkatan tekanan hidrostatik atau penurunan protein plasma. Ini biasanya menghasilkan akumulasi cairan di interstisial dengan konten protein yang sedikit. Ya, jadi protein poor fluid, ya, contohnya misalnya pada
kondisi gagal jantung, pada gagal ginjal, gagal hati, ataupun malnutrisi. Nah, sedangkan yang terjadi oleh karena adanya dasar respon inflamasi itu kita sebut sebagai udin eksudat, di mana sebaliknya akumulasi cairan di interstisial ini mengandung uh, lebih banyak protein. Jadi protein dengan berat jenis yang lebih besar juga. Ya, ini diakibatkan oleh karena peningkatan permeabilitas vaskular yang didasari oleh respon inflamasi yang mungkin sebelumnya sudah dijelaskan oleh Dr. Sriman tadi. Ya, jadi ini yang gambar skematik ini menggambarkan non-inflammatory udin yang terjadi oleh karena kegagalan jantung, kemudian renal failure atau kegagalan ginjal, kemudian juga karena penurunan tekanan osmotic plasma, oleh karena malnutrisi, kerusakan pada hepar pada yang mengakibatkan sintesis protein terganggu pada hepar maupun nephrotic syndrome. Jadi di sini semuanya berujung pada udin, ya, mengakibatkan udin. Kalau pada oleh karena heart failure itu biasanya akan menimbulkan peningkatan tekanan hidrostatik kapiler, ya, kemudian akan menyebabkan aliran darah ke ginjal itu mengalami penurunan, yang mana nanti akan mengaktifkan sistem renin-angiotensin, ya, yang selanjutnya akan menyebabkan retensi natrium dan air, ya, yang akhirnya akan menyebabkan peningkatan volume darah yang terakumulasi di interstisial menjadi udin. Demikian juga dengan kalau terjadi kegagalan ginjal akan terjadi udin, dan sedangkan yang pada kondisi malnutrisi, penurunan sintesis protein pada hepar maupun nephrotic syndrome itu akan menyebabkan berkurangnya plasma albumin yang nanti tentu saja akan menurunkan tekanan osmotik plasma yang selanjutnya juga akan bisa ujung pada udin. Jadi ini adalah mekanisme non-inflammatory udin. Sebaiknya yang didasari udin yang didasari oleh respon inflamasi atau radang itu terutama adalah oleh karena adanya gangguan pada dinding pembuluh darah, ya, di mana terjadi peningkatan permeabilitas pembuluh darah oleh karena gangguan pada endotelnya, ya, jadi ada interendothelial space, ya, kemudian ada vascular leakage, ya, yang kemudian juga akan terjadi peningkatan tekanan hidrostatik, ya, kemudian penurunan tekanan osmotic koloid, ya, yang nanti hasil akhirnya adalah akumulasi cairan di interstisial yang inflammatory udin yang didasari oleh respon radang. Ini adalah patofisiologi udin secara umum. Jadi secara umum dia bisa diakibatkan oleh karena peningkatan tekanan hidrostatik, kemudian oleh berbagai sebab, ya, baik oleh karena return, kemudian obstruksi vena, pelebaran arterio, ya, dengan kondisinya masing-masing. Kemudian disebabkan juga oleh penurunan tekanan osmotik plasma, ya, atau hypoproteinemia oleh karena hal-hal tertentu seperti glomerulopati pada nephrotic syndrome, di mana terjadi kebocoran dari glomerulus, kemudian pada kondisi sirosis hati, ya, kemudian malnutrisi ataupun juga gastroenteropati. Hal lain adalah bisa disebabkan oleh obstruksi limfatik, ya, oleh karena berbagai sebab, baik inflamasi, faktor neoplasma, ya, ada keganasan, bisa juga karena post-surgical atau post-radiasi yang kemudian menimbulkan fibrosis dan lain sebagainya. Juga bisa disebabkan oleh retensi sodium, ya, retensi sodium pada gangguan fungsi ginjal, ya, pada hipoperfusi ginjal, ya, dan peningkatan sekresi renin-angiotensin aldosteron. Nah, dan juga pada respon inflamasi baik yang akut maupun kronis dan pada proses angiogenesis. Jadi angiogenesis di awal mungkin kemarin sudah dijelaskan, ada proses angiogenesis di awal di mana
maturasi pembuluh darah itu belum lengkap, itu terjadi vascular leakage juga yang kemudian akan menimbulkan OD. Kita bahas satu-satu, yaitu peningkatan tekanan hidrostatik. Peningkatan tekanan hidrostatik ini bisa berlangsung regional atau localized ya. Contohnya pada vena kaki ya. Jadi udin kaki kalau ada trombosis vena kaki, kemudian bisa juga terjadi generalisata ya, mengakibatkan udin yang sistemik. Contohnya pada gagal jantung domestik. Sedangkan yang oleh karena penurunan tekanan osmotik plasma itu yang bisa disebabkan oleh karena adanya protein loss ya. Jadi ada protein yang hilang, ada sindrom nefrotik misalnya. Kemudian bisa juga karena produksinya, jadi pabriknya mengalami kerusakan sehingga produksi protein itu menurun, seperti misalnya pada penyakit hati yang berat atau sirosis hepatis, di mana terjadi fibrosis pada hati, kemudian juga bisa terjadi pada kondisi malnutrisi yang berat. Nah, retensi natrium dan air ya, retensi sodium dan air ini, retensi natrium akan diikuti oleh retensi air. Sebagai akibatnya, maka tekanan hidrostatik vaskuler itu akan meningkat, kemudian terjadi pengenceran, ya, sehingga nanti kemudian akan mengakibatkan uding. Nah, biasanya ini bisa ditemukan pada penyakit gagal primer, gagal ginjal yang primer, kemudian hipoperfusi ginjal, misalnya pada gagal jantung, aliran darah ke ginjal itu mengalami. Nah, retensi air secara primer dapat terjadi akibat adanya peningkatan sekresi ADH pada keganasan paru maupun pada kelenjar pituitary kaitan dengan kondisi hormonal pada keganasan. Pada obstruksi limfatik ya, jadi gangguan aliran limfe ya, itu akan menimbulkan limfedema. Umumnya lokal sesuai dengan aliran limfe itu sendiri. Ini bisa disebabkan juga oleh berbagai hal, misalnya pada inflamasi kronis yang disertai dengan fibrosis. Mungkin kemarin sudah dijelaskan bahwa pada inflamasi yang kronis itu sudah mulai akan terjadi respon atau mekanisme repair yang ujungnya nanti akan menimbulkan fibrosis. Ya, bisa timbul juga pada kondisi tumor ganas invasif, kemudian pada trauma fisik, ya, kerusakan oleh karena radiasi, ataupun infeksi oleh agen infeksius tertentu. Contohnya pada filariasis misalnya, menimbulkan elephantiasis yang menimbulkan obstruksi pada limfe, pada ekstremitas bawah misalnya. Kemudian fibrosis oleh karena radiasi maupun operasi pada kanker payudara itu menimbulkan obstruksi limfatik pada ekstremitas atas. Ini sering menjadi masalah bagi pasien-pasien post radiasi atau post operasi pada kanker payudara. Nah, morfologi secara mikroskopis dari udin ini ya tentu saja ya, kalau adik-adik tidak perlu ya, kalau yang tidak di PA tidak perlu melihat secara mikroskopis apa sih udin itu ya, cukup mengetahui bagaimana dia terjadi, bagaimana pathofisiologi. Tapi untuk presiden PA ya harus tahu yang mana namanya udin ya secara mikroskopis. Jadi kalau dia mikroskopis itu kita akan bisa mengamati matriks ekstraseluler atau jaringan interstisial itu akan tampak lebih longgar. Di jarak antar sel yang jauh, ya, yang lebih longgar, kemudian sel-selnya akan mengalami pembekakan. Kita bisa melihat saja parameternya adalah kita harus membandingkan dengan jaringan yang normal terlebih. Lokasi udin ini bisa di mana saja, ya, yang sering biasanya mengenai jaringan-jaringan yang longgar, ya, seperti susutan misalnya, atau paru misalnya, dan otak, ya. Pada area susutan itu biasanya sering ditemukan pada gagal jantung, kemudian kita bisa menilai adanya sistem udin, ya, kita tekan itu akan masih kelihatan jejak udinnya. Kemudian pada penyakit ginjal itu kita bisa temukan adanya periorbital udin. Sedangkan pada paru itu biasanya paru akan secara makroskopis ukurannya akan bertambah, ya, kemudian beratnya juga akan bertambah, otomatis karena ada akumulasi cairan di sana. Dan kalau kita lakukan irisan pada jaringan paru itu akan berbuih, ya, bercampur darah. Jadi irisannya berbuih, ya, karena
sedangkan pada otak itu kita bisa amati adanya udin kalau secara makroskopis kita akan bisa melihat bahwa sulcus-sulcusnya ya sulci dari otak itu akan menyempit ya, kemudian girusnya akan membengkak. Itu menandakan bahwa akan terjadi, itu menandakan sudah terjadi adanya udin. Nah, konsekuensi dari udin ini bervariasi ya adik-adik, tergantung banyak hal, tergantung lokasinya, ya tergantung berat ringan udin itu sendiri. Ya, bisa tidak menimbulkan gejala klinis, tidak berarti secara klinis, atau bisa sampai fatal, ya, terutama kalau mengenai paru, kemudian mengenai otak, ya. Apalagi mengenai otak kalau sudah terjadi atau sudah menimbulkan herniasi itu bisa juga fatal. Ya, sedangkan pada paru-paru itu sering kali menimbulkan distres nafas. Kemudian setelah udin kita lanjut pada hiperemi dan kongesti ya. Jadi hiperemi dan kongesti ini sama-sama menunjukkan adanya peningkatan volume darah intravaskuler ya, yang vokal. Tetapi ada bedanya ya. Kalau hiperemi ini bersifat aktif ya, jadi merupakan suatu proses yang aktif ya, biasanya didasari oleh adanya inflamasi atau bisa juga oleh hal-hal lain seperti exercise. Jadi kalau kita exercise itu bisa menyebabkan dilatasi dari pembuluh darah yang memberikan warna kemerahan yang kita sebut sebagai hiperemi. Jadi jaringan akan terlihat kemerahan atau eritema atau rubor ya, kalau bahasa kita mengambil tanda-tanda cardinal signs of inflammation itu kita sebut sebagai rubor. Kemudian kalau kongesti sebaliknya merupakan suatu proses yang pasif ya, oleh karena penurunan outflow ya, biasanya kita temukan pada gagal jantung ya, kalau yang sistemik, sedangkan yang vokal itu temukan pada kalau ada obstruksi dari venus. Dan biasanya warnanya tidak seperti pada hiperemi. Kalau hiperemi warnanya merah cerah, kalau pada kongesti itu warnanya merah kebiruan. Merah kebiruan, dampak kongesti itu bisa menimbulkan udin ya, kemudian hipoksia, fibrosis ya, sampai dengan ruptur. Ini gambaran makroskopis dan mikroskopis dari kongestif pasif kronik ya, ada hati ya. Jadi pada gambar A di sebelah kiri ini adalah hati ya, potongan hati yang oleh karena adanya kongestif pasif ya, karena gangguan pada sistem vaskularnya ini akan tampak ya, ini memang tampaknya kekuningan ya, tapi sebenarnya dia karena dia kronik ini sudah ada banyak hemosiderimnya di sini. Jadi perdarahan yang lama ini seperti nut clipper ya, jadi seperti buah pala katanya. Sedangkan yang sebelah kanan ini adalah nekrosis hemoragik ya, jadi ada hemorrhage di sini dengan sudah ditandai dengan adanya kematian sel ya, ada sel-sel yang nekrosis di area ini pada hati. Nah, contoh lain lagi adalah pada ini kalau gambar A ada paru ya, jadi ada pasif kongesti ya, jadi ada kongesti pada paru yang kemudian akan mengundang banyak sekali makrofag yang memakan eritrosit di sini, sehingga kita sebut sebagai hemosiderin laden makrofag ya pada congestive heart failure. Jadi kita bisa temukan adanya tanda seperti ini failure. Kemudian pada udem paru ya, jadi ini pada gambar B ini adalah alveoli dari paru yang kongestif. Jadi banyak sekali lumennya mengandung bahan fibrin ya, yang merah muda seperti ini, dan bahan cair lainnya, plasma fibrin di sini terkumpul pada pulmonary udin. Kemudian gambar C ini kalau kita lihat lebih secara mikroskop lebih jauh itulah pada liver tadi ya. Jadi oleh karena adanya kongesti kegagalan jantung kanan ya, pada ventrikel kanan. Jadi ini akan kita temukan pada hati. Nah, sedangkan perdarahan atau hemoragik, kalau tadi kan hiperemi dan kongestif itu di dalam pembuluh darah ya. Jadi kalau sampai perdarahan itu berarti ada ekstravasasi dari eritrosit ya. Jadi ekstravasasi darah keluar dari intravaskular, jadi ke jaringan ekstravaskular menuju ruang ekstravaskular. Ini bisa terjadi pada kondisi kongestif kronis, ada trauma
pembuluh darah, kemudian bisa juga terjadi pada aterosklerosis, kemudian pada inflamasi, ya sering juga pada inflamasi yang di mana vascular leakage-nya terlalu berat. Kemudian pada keganasan juga ya, di mana sel-sel tumor merusak pembuluh darah itu bisa menimbulkan si hemorragia atau perdarahan. Perdarahan ini bisa berlangsung eksternal ataupun internal ya. Kalau internal kalau eksternal kita bisa lihat ya, biasa disebabkan oleh karena trauma. Ya. Tapi kalau dia internal itu masih terakumulasi di dalam jaringan. Itu yang kita sebut sebagai hematom. Kalau berdasarkan ukuran, kalau di buku itu disebutkan itu mulai dari THY sampai dengan ekhymosis. THY kalau dia perdarahannya kecil-kecil, ya seperti pada DHF ya misalnya, itu perdarahannya ekstravasasinya hanya kecil ya, ukuran 1-2 mili seperti ujung jarum. Itu biasanya disebabkan oleh karena kondisi peningkatan tekanan intravaskuler, kemudian pada trombositopeni juga, ataupun gangguan fungsi trombosit atau platelet yang lain. Kalau ukurannya lebih besar, sekitar lebih dari 3 mm, itu biasanya itu disebut sebagai purpura. Itu umumnya disebabkan oleh karena ada trauma, ada vasculitis, ya, ada rapuhnya pembuluh darah pada penyakit amyloidosis dan lain sebagainya. Sedangkan kalau dia lebih besar lagi ukurannya, ya, jadi 1-2 cm ya, atau lebih, itu kita sebut sebagai ekhymosis. Biasanya pada ekhymosis ini warnanya akan berubah dari merah, kemudian lama-kelamaan akan menjadi hijau kebiruan sampai dengan coklat keemasan oleh karena banyak eritrosit yang sudah keluar ya, yang pecah kemudian dimakan oleh makrofag. Nah, perdarahan ini juga diberi nama ya, penamaannya juga sesuai dengan lokasi ya. Kalau di toraks kita sebut sebagai hemotoraks, kalau di kapung perikardium kita sebut sebagai hemoperikardium, kalau di kapung abdomen kita sebut sebagai hemoperitoneum, kalau di sendi atau hematrosis ya, jadi seperti itu. Jadi disesuaikan dengan lokasi. Ya ini ya gambar A ini adalah THY ya. Jadi kalau ukurannya kecil, THY seujung jarum ya 1-2 mili, bentuk-bentuk seperti ini pada mukosa kolon oleh karena adanya kondisi trombositopeni. Kemudian pada B ini kalau dia intracerebral, jadi tidak perdarahan yang luas intracerebral yang fatal bagi pasien pada stroke. Nah, efek klinis dari perdarahan juga bervariasi ya, tergantung pada volumenya, pada kecepatan terjadinya perdarahan itu, ataupun pada lokasinya. Ya. Jadi sangat tergantung efek klinisnya itu tergantung 3 hal ini. Jadi, kalau perdarahannya banyak dan cepat ya, walaupun lokasinya mungkin tidak fatal atau tidak mengganggu, tapi itu bisa berakibat shock hipovolemik. Tapi kalau di otak misalnya, ya itu berakibat fatal, walaupun mungkin volumenya tidak besar. Nah, untuk perdarahan yang sedikit dan berlangsung kronis itu biasanya akan menyebabkan anemia defisiensi besi dan sering tidak disadari pada pasien. Sering tidak memberikan manifestasi klinis yang jelas, terutama jangka pendek. Kemudian kita lanjut dengan hemostasis dan trombosis. Hemostasis ini adalah proses di dalam pembuluh darah, ya, di mana pada pembuluh darah yang utuh itu darah akan diusahakan untuk tetap menjadi cair. Ya, sedangkan pada kondisi di mana terjadi cedera pada pembuluh darah itu akan terbentuk apa yang disebut sebagai hemostatic clot yang bertujuan untuk mencegah terjadinya perdarahan yang lebih lanjut, ya, untuk mencegah kehilangan darah yang lebih lanjut. Ada 3 komponen yang terlibat dalam hemostasis. Yang pertama adalah terutama endotel, ya, jadi dinding pembuluh darah yang terutama komponen endotelnya, kemudian plateletnya sendiri, dan kaskade koagulasi. Jadi 3 hal ini yang sangat-sangat menentukan hemostasis. Nah, dalam kondisi normal, setelah adanya suatu jas vokal atau injury atau cedera vokal pada pembuluh darah itu, maka akan terjadi vasokonstriksi terlebih dahulu. Ya. Mula-mula pembuluh darahnya terkejut dulu, sama seperti pada respon inflamasi. Jadi pembuluh darahnya konstriksi sesaat, ya,
vasokonstriksi, kemudian di sini akan dilepaskan vasokonstriktor ya oleh endotel ya, misalnya endotelin ya. Kemudian mengakibatkan ya dalam kondisi normal juga ya platelet itu akan mengalir ya bersama-sama dengan sel radang, eritrosit dan lain sebagainya itu mengalir pada aksis dari pembuluh darah. Tapi kalau terjadi gangguan, maka platelet itu kemudian akan kalau terjadi cedera dia akan minggir ya, akan mendekati dinding pembuluh darah, kemudian berikatan dengan apa yang disebut sebagai von Willebrand faktor ya. Nah, faktor ini yang kemudian akan menyebabkan platelet ya, itu platelet yang di sini digambarkan dengan kuning-kuning ini akan mengalami perubahan bentuk ya dan granulasi sehingga dia akan teragregasi ya atau berkumpul di sini menutupi area yang mengalami cedera ini ya, oleh karena basal membran di bawahnya ini mengalami terbuka ya oleh karena kerusakan endotel. Nah, ini disebut sebagai primary hemostatic plaque. Jadi ada sumbatan primer di sini yang dibentuk oleh platelet-platelet yang mengalami agregasi. Selanjutnya akan terjadi aktivasi kaskade pembekuan darah, ya, yang kemudian melibatkan faktor jaringan atau tissue faktor, ya, dan berbagai fosfolipid protein, sehingga kemudian terjadi polimerisasi dari fibrin dan kemudian cementing dari primary hemostatic plaque tadi. Sehingga nanti dia plak ini akan bertambah kuat ya, sudah diikat oleh fibrin-fibrin ya, melibatkan tissue faktor ya, akan terbentuk plak yang semakin kuat yang kita sebut sebagai secondary hemostatic plaque. Nah, yang berikutnya adalah counter regulatory mechanism yang kemudian akan dimediasi oleh apa yang kita sebut sebagai tissue plasminogen aktivator ya, dan juga trombomodulin ya, sehingga nanti pembekuan ini secondary hemostatic plaque ini hanya berlangsung vokal di sini saja pada area cedera saja, jadi tidak meluas ya. Jadi ada mekanisme yang mengkantor perluasan dari pembentukan plaque ini. Itu dalam kondisi yang normal. Nah, endotel di sini dikatakan memegang peranan yang sangat penting ya pada hemostasis. Jadi dia memegang peran kunci di mana pada kondisi yang normal dia akan beraksi dengan properti antiplatelet, antikoagulan, dan fibrinolitik. Jadi dia berperan menghasilkan atau berfungsi antiplatelet, antikoagulan, dan fibrinolitik. Sedangkan jika ada cedera atau jejas, maka endotel akan mengaktifkan properti pro-koagulasi. Ya, jadi pro-platelet, pro-koagulan, anti-fibrinolisis, sehingga bisa menyebabkan atau bisa bekerja sama untuk menghasilkan hemostatic plaque tadi. Nah, biasanya hal-hal yang menimbulkan jejas atau injury pada endotel itu bisa berupa trauma, ya, bisa agent-agent infeksius tertentu yang kemudian merespon dilanjutkan atau direspon oleh tubuh dengan respon inflamasi, perubahan pada tekanan hemodinamik, ya, mediator plasma dan sitokin yang terutama biasanya di mediator dan sitokin ini dilepaskan dalam respon inflamasi. Nah, jika endotel ya, kalau endotel ini mengalami cedera, ya, tadi kan akan terekspos, jadi membran basal di bawahnya itu akan terekspos ya. Ini akan mengundang platelet ya, untuk melekat ke sana, kemudian untuk mengalami perubahan bentuk, serta menghasilkan atau mensekresi kalsium dan ADP ya. Nah, kemudian ini yang akan kemudian membentuk agregat ya, diperkuat juga oleh pemboksan A2. Nah, ini membentuk primary hemostatic plaque sampai kemudian secondary hemostatic plaque tadi. Nah, interaksi antara platelet dan endotel ini yaitu berupa prostacyclin yang dihasilkan oleh endotel yang untuk mencegah agregasi platelet, kemudian juga untuk vasodilatasi. Sedangkan platelet juga menghasilkan itu endotel ya, kalau yang prostacyclin, sedangkan platelet itu menghasilkan tromboksan A2 yang nanti efeknya adalah mengaktifasi agregasi platelet dan juga sebaliknya melakukan vasokonstriksi di awal tadi. Jadi itu. Nah, antara prostacyclin dengan tromboksan A2 ini bekerjanya balance ya. Jadi kalau pada pembuluh darah normal dia mencegah agregasi platelet,
suatu injury, dia justru akan menyebabkan hemostatic plaque, terbentuknya hemostatic plaque. Nah, sedangkan kaskade koagulasi yang berlangsung di sini, ya, itu adalah merupakan perubahan proteolitik serial dari enzim-enzim yang tadinya inaktif atau disebut sebagai koenzim untuk kemudian menjadi aktif sehingga nanti akan terbentuk trombin. Nah, trombin ini yang nanti akan mengubah fibrinogen yang terlarut di dalam plasma, yang tadinya larut di dalam plasma, ya, untuk menjadi fibrin. Fibrin sudah dalam bentuk gel yang kemudian nanti akan mengikat plak tadi sehingga terbentuk secondary hemostatic plak, ya, menjadi plak yang lebih kuat dan bisa mencegah terjadinya perdarahan lebih lanjut. Ini melalui kaskade koagulasi. Nah, komponen kaskade koagulasi ini bisa berupa enzim, ya, yaitu faktor koagulasi yang sudah aktif, kemudian bisa substrat, ya, yaitu koenzim dari faktor koagulasi, ataupun juga kofaktor yang bersifat akselerator. Nah, komponen-komponen ini terikat pada permukaan fosfolipid dengan diperantarai oleh ion kalsium. Jadi ada ion kalsium yang juga interleukin. Nah, koagulasi ini diklasifikasikan menjadi dua jalur, ya, ada ekstrinsik dan intrinsik, ya. Kalau dia yang ekstrinsik itu membutuhkan trigger berupa ekstrak jaringan, ya. Sedangkan yang intrinsik itu hanya membutuhkan paparan faktor 12 atau Hegman faktor pada permukaan trombosit. Nah, untuk pemeriksaan kalau yang jalur ekstrinsik itu bisa kita lakukan melalui prothrombin time, ya, di mana kita bisa menilai faktor 7, 10, 2, 5, dan mungkin. Sedangkan yang kalau melalui jalur intrinsik itu kita bisa periksa dengan PTT atau partial thromboplastin time. Jadi ini kaskade koagulasi yang terjadi kalau kita di laboratorium, ya, itu ini biasanya secara laboratorium, ya, jadi in vitro itu ditambahkan, ya, ditambahkan kalau intrinsic pathway itu diinisiasi oleh penambahan fosfolipid, jadi zat-zatnya itu ditambahkan langsung berupa fosfolipid, kemudian kalsium dan lain-lain, yang kemudian juga ditambahkan kalau melalui extrinsic pathway itu ditambahkan adanya tissue factor, jadi tissue factor sebagai extrinsic pathway-nya yang kemudian nanti mengaktifkan yang belum aktif menjadi aktif, kemudian ujungnya nanti akan mengubah fibrinogen menjadi fibrin. Ya, sedangkan kalau dia in vivo itu berlangsung oleh karena berbagai sebab, ya, itu hanya dengan penambahan tissue factor saja, ya, terutama pada kondisi vascular damage, di mana akan terjadi exposure dari tissue factor pada permukaan yang trombogenik. Akhirnya ujungnya nanti sama, jadi ada perubahan fibrinogen menjadi fibrin. Kita lanjut dengan trombosis. Jadi kalau trombosis itu adalah proses pembentukan trombus, yaitu massa padat yang tersusun dari unsur-unsur darah yang terakumulasi dalam pembuluh darah yang masih utuh. Pembuluh darahnya masih intak. Kemudian trombus ini akan melekat erat dengan bibit pembuluh darah. Ya. Jadi dia terdiri dari unsur-unsur darah. Ya. Nah, ada yang disebut sebagai triad Virchow pada trombosis. Jadi ada 3 faktor yang berperan dalam terbentuknya trombus. Ya. Yang pertama adalah endotel. Yang paling penting ini adalah endotel, di mana endotel mengalami cedera. Kemudian yang kedua aliran darah yang tidak normal. Ya, kemudian hypercoagulability, jadi kemampuan koagulasi yang berlebihan, ya, itu menimbulkan trombosis. Nah, yang pertama endotel, di mana endotel mengalami cedera, itu contoh terseringnya adalah pada kondisi infark miokard. Jadi pada kondisi infark miokard itu bisa menimbulkan trombus pada ruang jantung. Kemudian pada cedera atau adanya trauma pada plak aterum. Jadi pada arteri itu terbentuk plak aterum, yang kemudian plak tersebut terkelupas, ya, ada cedera pada fibroscapnya, yang kemudian mengaktifasi terbentuknya trombus intraarterial.
Jejas endotel juga menyebabkan paparan matriks subendotel. Jadi subendotel itu kalau endotelnya lepas ya atau cedera, maka membran basal di bawahnya itu akan mengundang platelet yang tadinya berjalan di aksial dari pembuluh darah itu akan melekat pada dinding pembuluh darah. Ya, kemudian akan dilepaskan tisu faktor yang kemudian akan mengaktifkan ya terbentuknya agregasi platelet di sana. Jejas tidak selalu bersifat fisik ya, tidak selalu bersifat fisik ya, ini bisa disebabkan juga oleh disfungsi endotel di mana akan terjadi peningkatan produksi prokoagulan sedangkan produksi antikoagulannya berkurang atau menurun. Ini biasanya seringkali pada kondisi hipertensi ya, ada aliran darah yang turbulen, jadi nggak boleh aliran darah itu turbulen tuh nggak boleh ya, jadi harus stabil. Kemudian bisa juga disebabkan oleh karena produksi endotoksin oleh bakteri pada jejas radiasi, jejas ya, oleh karena radiasi. Kemudian gangguan metabolik lain seperti hiperkolesterolemia, kemudian homosisteminemi. Ya, pada merokok juga, karena kalau pada merokok dilepaskan banyak sekali oksidan-oksidan yang mencederai, terutama mencederai endotel, ya, endotel dari pembuluh darah. Dalam kondisi normal, aliran darah itu kan bersifat laminar ya adik-adik. Aliran darah yang bersifat laminar. Jadi platelet dan sel-sel darah itu seperti yang saya sebut tadi, dia akan berjalan mengalir cepat di bagian sentral. Jadi semua oleh karena berat jenisnya dia mengalir cepat di bagian sentral, teratur. Kemudian plasma di bagian tepinya yang berada dekat endotel itu plasmanya yang mengalir di sana itu mengalir lebih lambat. Tapi kalau ada kondisi abnormal yang menyebabkan aliran turbulen itu sudah jelas nanti akan mengganggu keberadaan endotel pada dinding pembuluh darah, mengakibatkan disfungsi, mengakibatkan cedera pada pembuluh darah. Kemudian akan menyebabkan munculnya kantongan pada dinding pembuluh darah yang kemudian memicu situasi yang memperlambat aliran darah, menimbulkan stasis. Nah, stasis ini lebih terang pada terjadinya trombus vena. Jadi alirannya di sana lebih lambat, itu akan kemudian menyebabkan terbentuknya trombus. Nah, efeknya akan terjadi aktivasi endotel, kemudian mempercepat aktivitas prokoagulasi, adesi leukosit, dan lain sebagainya. Mungkin di kuliah radang sudah dijelaskan pada kondisi stasis apa yang akan terjadi. Jadi tidak hanya platelet saja, sel-sel radang dalam sel-sel inflamasi juga akan mengalami perubahan, dia akan menjadi marginasi dan selanjutnya ya. Kemudian akan aliran darah yang tadinya laminar itu akan terkacaukan. Jadi kacau, kemudian plateletnya bisa kontak langsung dengan endotel, kemudian mencegah pencucian dan dilusi faktor pembekuan aktif oleh darah segar serta masuknya inhibitor faktor pembekuan. Itu gangguan pada aliran darah. Hal-hal yang bisa menyebabkan stasis dan turbulensi itu antara lain adanya ulcerasi atau cedera pada plak aterum, pada aneurisma ya, jadi bisa menimbulkan gangguan aliran darah, kemudian pada infark miokard ya, kemudian pada stenosis katup mitral misalnya, kondisi di mana terjadi hiperviskositas kekentralan darahnya berlebihan ya, yang menyebabkan aliran darah itu akan menjadi lambat, kemudian menjadi statis. Kemudian juga bisa oleh karena adanya abnormalitas pada morfologi eritrosit, ya, ada sickle cell anemia misalnya. Jadi kalau normalnya dia kan mulus, kemudian dengan permukaan yang halus, kemudian tengahnya ada konkav ya, normalnya seperti itu, jadi dia bisa meluncur dengan mulus di dalam pembuluh darah. Tapi kalau seperti pada sickle cell anemia, di mana ujung-ujung eritrosit itu bentuknya seperti bulan sabit ya, jadi ujung-ujung yang runcing itu akan nyangkut-nyangkut ya pada dinding pembuluh darah, terutama kalau sudah ketemu dengan kecabangan pembuluh darah yang lebih kecil, sehingga akan bisa menimbulkan oklusi vaskuler. Kemudian kondisi hiperkoagulasi, jadi hiperkoagulasi atau kita sebut sebagai trombofilia, ini secara primer biasanya dia bersifat genetik. Ya, umumnya pada gangguan pada faktor 5, ya, pada mutasi protrombin, ya,
dan lain sebagainya, ya. Yang lebih jarang lagi adalah pada perempuan pada defisiensi antitrombin 3, kemudian defisiensi protein C dan S, dan lebih jarang lagi itu ditemukan pada kondisi defek atau gangguan pada fibrinolisis maupun pada kondisi yang disebut sebagai homocystinuria. Nah, sedangkan yang sekunder itu biasanya didapat ada kondisi-kondisi yang beresiko terhadap terjadinya trombosis. Ya, yang high risk itu adalah bed rest jangka panjang, ya, pada pasien-pasien yang harus bed rest dalam jangka panjang, kemudian pada pasien-pasien dengan myocard infarct, pada pasien dengan atrial fibrilasi, kemudian cedera yang luas seperti misalnya pada pembedahan, pada fraktur, ya, pada luka bakar, pada pasien-pasien kanker, pada pasien-pasien yang mendapatkan katup prostetik, ya, katup jantung yang buatan, ya, prosthetic cardiac valve, kemudian pada pasien dengan DIC, ataupun pada pasien trombositopeni, ya. Jadi heparin induced trombositopeni ataupun antifosfolipiid antibody syndrome. Nah, sedangkan yang dikatakan resikonya lebih rendah pada trombosis, untuk terjadinya trombosis adalah pada kondisi kardiomiopati, nephrotic syndrome, ya, hiperestrogenik pada kehamilan atau postpartum, pemakaian oral kontrasepsi, kemudian merokok, dan juga sickle cell anemia seperti yang saya kemukakan tadi oleh karena kelainan morfologi secara genetik. Nah, ini adalah gambar ini menampilkan mural trombi, ya, jadi trombus multiple, ya, ya, pada left dan atrial ventricle, ya, di apexnya di sini, ya. Kemudian yang ditutupi oleh ini jaringan putih ini adalah jaringan fibrus, ya. Kemudian ini B, ini menunjukkan trombus yang juga berlapis-lapis, ya, pada aneurisma pada aorta abdominalis. Ini bisa sering ditemukan. Nah, trombus ini sendiri bisa menjadi propagasi, ya, atau memanjang, ya, kalau dia terakumulasi. Semakin banyak diakumulasi oleh platelet dan fibrin, dia akan mengalami propagasi. Kemudian kalau dia di awal, ya, di awal dia bisa mengalami disolusi. Jadi kalau di posisi fibrinnya berlebihan dan itu mengalami lisis, ya. Jadi lisis, ya, bisa juga oleh karena pemberian fibrinologic agent, ya. Itu biasanya akan efektif jika diberikan di awal-awal episode trombosis. Jadi bisa mengalami disolusi. Sedangkan kalau dia berlangsung lama, ya, kalau dia tumbuh mulai dari epitel, ya, kemudian dia akan mengalami organisasi dan rekanalisasi. Jadi trombus itu akan bersama-sama dengan endotel, otot polos, fibroblast, dia mengalami reorganisasi, rekanalisasi. Ya, terbentuk kanal-kanal baru di dalam trombus itu yang disebut sebagai rekanalisasi, ya, sehingga nanti diharapkan itu bisa menyalurkan lagi atau menjadi solusi bagi suplai dari aliran darah yang tadinya sudah terhambat. Ya, ini pada pembesaran yang lemah, ya, pembesaran yang rendah. Ini ada arteri yang trombosis, ya. Yang tanah-tanah ini diperlihatkan jaringan ikat elastis dari dinding pembuluh darah. Kemudian lumennya ini sudah dipenuhi oleh trombus, ya. Jadi sudah totally filled. Jadi semua lumennya ini terisi oleh trombus yang sudah mengalami organisasi. Sudah mengalami organisasi, kemudian juga mulai ada rekanalisasi pada tepi-tepinya. Nah, trombus ini bisa menimbulkan obstruksi baik pada arteri maupun vena, ya, serta sumber dari emboli. Ya. Jadi kalau dilepas dia akan menjadi emboli, ya, atau dia obstruksi kalau dia total menutupi lumen dari pembuluh darah itu baik arteri maupun vena, dia akan menimbulkan oklusi. Nah, venous trombi ini bisa menimbulkan kongesti dan udem pada vascular bed pada bagian distal atau obstruksi, dan ini bisa menjadi emboli ke paru kalau dia sampai terlepas.
Sedangkan yang arterial trombi ya, trombus pada arteri ini juga bisa menjadi emboli ataupun oklusi pada lokasi yang sangat berbahaya, contohnya pada coronary artery. Jadi kalau arteri koroner yang mengalami trombus itu kemudian nanti akan bisa memicu terjadinya miokardial infarct. Plebotrombosis atau venous trombosis ini sering terjadi pada vena-vena yang superficial, ya misalnya pada varises ya, pada vena saphenous ini sering kita jumpai ya. Ataupun pada vena-vena yang lebih dalam, pada tungkai yang lebih besar, misalnya pada vena popliteal, vena femoralis, ya iliaca, vena femoral, vena iliaca, ini lebih berbahaya ya karena ini bisa memicu terjadinya emboli yang kemudian mengarah ke emboli paru ya, lebih berbahaya. Nah, sedangkan yang pada kondisi deep vein trombosis ya pada ekstremitas bawah ini sering berhubungan dengan kondisi hiperkoagulabilitas pada pasien. Nah, biasanya ada beberapa faktor predisposisi seperti misalnya bed rest yang jangka panjang atau imobilisasi jangka panjang, adanya kondisi congestive heart failure pada pasien, kemudian trauma ya, kondisi trauma luka bakar yang luas ya, yang mengharuskan pasien juga harus imobilisasi, kemudian pelepasan prokoagulan ya, peningkatan sintesa faktor koagulasi dan gangguan pada produksi TPA. Juga bisa terjadi pada kehamilan ya, gangguan trombosis pada kehamilan ya, karena cairan amnion yang tersirkulasi pada saat partus ya, ada kehamilan fase akhir late pregnancy, pada periode postpartum ya juga itu berhubungan dengan kondisi sistemik hypercoagulability. Bisa juga terjadi pada respon inflamasi yang terkait pada tumor-tumor ya, atau pada usia lanjut ya, itu bisa terjadi ya, venous thrombosis. Sedangkan trombosis pada arteri ya, arterial and cardiac thrombosis terutama disebabkan oleh pada kondisi aterosklerosis ya, pada aterosklerosis kemudian ini akan menimbulkan terjadinya infark miokard ya. Nah, di samping menimbulkan obstruksi kardiak dan aortic mural trombi ini bisa menjadi emboli ke area yang lebih perifer tetapi lebih vital, misalnya saja ke otak ya. Jadi dia melayang, lepas trombusnya itu melayang menjadi emboli ya, kalau dia ke otak ya, tergantung daerah yang kena sekarang. Kalau daerah yang kena itu suplai darahnya luas ya, atau di area yang vital itu bisa berakibat fatal pada pasien. Atau selain ke otak dia juga bisa mengenai ginjal dan limfa atau liang. Nah, pada kondisi disseminated intravascular coagulation atau DIC ini bisa terjadi sebagai komplikasi berbagai keadaan, bisa pada kondisi kehamilan, pada kondisi keganasan ya. Biasanya ini bersifat mendadak ya atau insidious, di mana fibrin trombi itu menyebar ke mikrosirkulasi. Nah, fibrin trombi menyebar ke mikrosirkulasi, kemudian menyebabkan diffuse circulatory insufficiency, khususnya pada otak, paru, dan jantung, serta ginjal. Nah, ini akan menimbulkan konsumsi platelet dan protein koagulasi yang disebut sebagai consumption coagulopathy. Kemudian akan terjadi mekanisme fibrinolitik selanjutnya yang akan kemudian menimbulkan perdarahan. Ini disebut sebagai disseminated intravascular coagulation. Nah, sedangkan emboli, ya, jadi emboli itu adalah massa, jadi ada massa baik itu yang solid ataupun yang cair atau gas, ya, yang terlepas, yang kemudian bersama-sama dengan darah itu akan dibawa ke tempat yang jauh dari asalnya. Itu kita sebut sebagai emboli. Ya. Biasanya yang terbanyak itu adalah berupa tromboemboli. Emboli yang berasal dari lepasan atau pecahan dari trombus yang sudah terbentuk di pembuluh darah, baik arteri maupun vena. Yang lebih jarang lagi yang terjadi ya, selain dari tromboemboli itu adalah bisa berupa fat droplet atau droplet lemak. Ya. Contohnya pada pasien-pasien fraktur pada tulang-tulang yang besar misalnya, pada nitrogen bubble ya pada penyelam misalnya, kemudian pada atherosclerotic debris
atau kolesterol emboli, kemudian fragmen-fragmen tumor yang kemudian menjadi emboli di tempat lain pada sumsum tulang atau bone marrow, dan adanya foreign body itu lebih jarang menimbulkan emboli. Yang paling banyak itu adalah tromboemboli. Nah, pulmonary emboli itu sering terjadi pada pasien-pasien yang MRS ya, jadi pasien-pasien bed rest jangka panjang biasa. Dan 95% dari kasus pulmonary emboli ini berasal dari DVT, jadi deep vein thrombosis, di mana fragmen trombi dari deep vein thrombosis ini akan mengalir ke jantung kanan, yang kemudian ke arteri pulmoner, ya, kemudian mengakibatkan masalah pada jantung. Di percabangan arteri pulmoner dia akan membentuk saddle embolus, jadi emboli yang bentuknya seperti saddle ya. Jadi kemudian dia kadang-kadang emboli ini akan dapat melewati adanya defek inter atrial atau interventrikular dan ke sirkulasi sistemik. Ini disebut sebagai paradoxical emboli. 60-80% pulmonary emboli ini silent ya, dan dia menimbulkan sudden death ya, kemudian right heart failure ya, atau pulmonal atau cardiovascular collapse. Jika embolinya sudah mengobstruksi atau menyebabkan obstruksi lebih dari 60% sirkulasi pulmoner. Obstruksi pada arteri yang berukuran sedang dengan ruptur dapat menimbulkan perdarahan pulmoner, tetapi biasanya tidak menimbulkan infak, kecuali pada pasien dengan gagal jantung kiri. Obstruksi pada arterio tidak menimbulkan perdarahan maupun infak, ya, karena dia arterio kan kecil ya, di samping biasanya di sana akan banyak kolateralnya. Kemudian kalau emboli yang multiple itu lama-lama bisa menimbulkan pulmonary hypertension dan juga kegagalan jantung. Ya, ini emboli yang berasal dari DVT, kemudian mengenai cabang dari arteri pulmonary. Ya, jadi dia bentuknya seperti ini pada percabangan, dia laminar melapisi, jadi sampai dengan kemudian dia bisa menutupi seluruh percabangan. Nah, tromboemboli ini bisa berlangsung sistemik ya, terutama kalau emboli berlangsung pada sirkulasi arterial. Dan 80% ini berasal dari intrakardiak mural trombi. Jadi kalau dia terbentuk pada intrakardiak, dan 2/3 dari tromboemboli ini berhubungan dengan infak ya, pada dinding ventrikel kiri, 1/4-nya berhubungan dengan dilatasi atrium kiri dan fibrilasi, sisanya adalah dari aneurisma aorta, trombi dari plak aterosklerosis yang ulceratif atau yang terlepas, atau dari fragmen vegetasi katup. Kalau terjadi vegetasi pada katup-katup, kemudian paradoxical emboli. Jadi sebagian besar itu adalah berhubungan dengan infak pada dinding ventrikel kiri. Lokasi yang paling sering dari embolisasi itu adalah pada arteriolar ekstremitas bawah, ya, 75%. Ya. Sisanya adalah di otak, di usus, ginjal, limpa, maupun ekstremitas atas. Dan umumnya yang menyebabkan infak itu adalah emboli yang arterial. Untuk fat and marrow, jadi embolism, jadi emboli oleh karena lemak dan sumsum tulang, secara mikroskopis dia berupa globul-globul lemak ya, dengan atau tanpa komponen hematopoietik ya, dia akan bisa menjadi emboli ya. Biasanya ini terjadi pada fraktur-fraktur tulang-tulang panjang ya, terutama soft tissue dan pada trauma soft tissue yang luas, dan juga pada luka bakar. Nah, fat emboli syndrome ini ditandai oleh adanya insufisiensi pulmonary. Ya, jadi insufisiensi pulmoner, kemudian simptom neurologis, kemudian anemia, trombositopenia. Ya, ini bisa berakibat fatal pada 5-15% kasus, jadi memang lebih jarang ya. Dan biasanya terjadi 1-3 hari setelah injury. Tiba-tiba pasien akan mengalami sesak nafas, ya, sakit nih, dyspnea, ya, sakit
SRI, kemudian irritability, ya, restlessness, dan kemudian dia akan berkembang menjadi delirium sampai dengan koma. Jadi ini yang harus diwaspadai, terutama pada pasien-pasien yang mengalami fraktur tulang panjang, ya, ataupun trauma yang luas pada soft tissue dan luka bakar yang jangan sampai terbengkalai. Ya, kalau kita lihat di bawah mikroskop emboli dari pulmonary circulation, ya, ini contohnya pada paru, ya. Ada emboli yaitu berupa bone marrow. Jadi ada emboli sumsum tulang. Di sini ada komponen hematopoietik, ya, pada bagian ini, ya, pada bagian yang ini semua adalah embolinya. Ini adalah lumen dari pembuluh darah. Ya. Jadi ada area, ada yang mengandung sel-sel darah, komponen hematopoietik. Di sini komponen yang lebih plasma dan kemudian plasma dan juga fibrin, ya. Yang kemudian ini mulai mengalami organizing, jadi mulai terorganisasi di sini. Nanti kalau endotel, otot polos di sini sudah terlibat, ya, akan terjadi rekanalisasi dalam kondisi lebih lanjut. Sedangkan emboli udara, ya, ini kan sering, ya, umum, ya, kita ketahui bahwa udara juga bisa menjadi emboli. Jadi ada gelembung udara di dalam sirkulasi yang kemudian akan bergabung membentuk massa yang berbuih yang bisa mengobstruksi aliran pembuluh darah. Yang ini bisa menyebabkan iskemik pada daerah yang lebih distal yang disuplai oleh aliran pembuluh darah itu, aliran darah. Ini sering dijumpai pada kasus decompression sickness, ya, pada saat menyelam, tekanannya tinggi, ya, gas-gas nitrogen ini akan terlarut di dalam darah dan jaringan. Nah, sekarang kalau naiknya terlalu cepat, ya, jadi nitrogen itu akan keluar di jaringan dan darah, ya, kemudian akan menyebabkan decompression sickness, menyebabkan nyeri yang hebat, ya, dan menyebabkan kecacatan pada korbannya. Pembentukan yang cepat dari gelembung udara ini di dalam otot dan sendi akan menimbulkan nyeri yang hebat, atau disebut sebagai band. Sedangkan di paru, gas bubble ini akan menimbulkan udin, kemudian perdarahan, vokal atelektasis ataupun emfisema. Jadi pasien akan mengalami gangguan pernapasan. Sedangkan dalam bentuk yang kronik yang kita sebut sebagai Caisson disease ini sering mengakibatkan multiple ischemic maupun ischemic necrosis, ya, pada otot, ya, pada otot-otot karena akumulasi dari gas bubble tadi menyebabkan cedera yang kronik, ya, pada jaringan otot. Misalnya ada femoral head, ya, pada tibia, pada humerus, itu sering menimbulkan necrosis pada area tersebut. Sedangkan untuk kasus-kasus yang akut, ya, ada akut acute decompression sickness itu biasanya masih bisa ditangani dengan dibawa ke chamber, ya, high pressure chamber, ya. Jadi ada khusus chamber untuk terapi pasien-pasien dengan akut dekompresi sickness yang akut, ya. Yang jarang juga ditemui ini adalah tapi bisa, ya, ditemui ini adalah amniotic fluid embolism, ya. Jadi emboli oleh karena cairan amnion ini sering menimbulkan dyspnea, kemudian cyanosis, ya, shock mendadak pada pasien, diikuti gangguan neurologik mulai sakit kepala sampai kejang dan koma. Nah, apabila initial crisis ini lewat, kemudian diikuti oleh pulmonary udin. Nah, di sini pada amniotic fluid emboli ini akan terjadi robekan dari membran plasenta atau vena uterina yang mengakibatkan cairan amnion masuk ke dalam sirkulasi maternal. Jadi komponen dari plasenta itu akan masuk ke dalam sirkulasi maternal, akan menjadi emboli, ya, pada ibu. Nah, ini ditandai oleh adanya nanti akan bisa ditemukan adanya komponen-komponen dari fetus, ya, baik berupa kulit, ya, epithelium squamous dari fetus, bisa berupa rambut, ya, bisa berupa lemak yang dari tunica siosanya atau bahan musing dari respirasi atau dietrek dari bayi itu,
ya itu akan bisa ditemukan pada sirkulasi maternal. Yang lain lagi bisa ditemukan adanya pulmonary udem ya, karena ada emboli di sana menyebabkan obstruksi pada paru. Ya, ada diffuse alveolar damage. Jadi ada damage yang luas pada paru. Biasanya kita temukan pada otopsi ya. Jadi ada kerusakan pada alveolar oleh karena obstruksi komponen dari placenta atau pada komponen dari bayi itu sendiri. Akan juga ditemukan banyak trombi ya pada vascular bed ya oleh karena di IC. Ya, ini contohnya ya. Contohnya pada amniotic fluid emboli ini, kalau ini kan di jaringan paru ya adik-adik ya, jadi kita bisa lihat ini di pembuluh darah akan ini ada dua small artery ya, jadi ada dua small arteriole yang terisi oleh massa yang laminer. Jadi bahan squamous dari fetus itu akan mengobstruksi arteriole dari paru yang tampak laminar ini ya, jadi berlapis-lapis ini adalah eh, komponen squamous ya, komponen squamous dari janin yang kemudian menimbulkan obstruksi yang kemudian ditandai juga oleh udem dan kongesti dari jaringan di sekitarnya. Ini biasanya lama-kelamaan akan juga menjadi organizing trombi ya. Selanjutnya yang terakhir adalah infak. Ya, jadi kalau infak mungkin adik-adik sudah lebih banyak dibahas pada cedera dan kematian sel ya. Jadi kalau infak itu sudah terjadi kematian dari jaringan area nekrosis iskemik ya yang diakibatkan oleh karena adanya sumbatan atau oklusi dari arteri ya atau drainase vena. Jadi kalau sudah suplai aliran darahnya itu terhambat, otomatis jaringan yang harus mendapatkan suplai darah itu akan mengalami nekrosis. Ya, ini disebut sebagai nekrosis iskemik. Ini sering timbul pada penyakit kardiovaskular, baik itu pada jantung dan pada otak. Ya. Penyebabnya macam-macam, bisa karena oklusi trombus, bisa karena emboli arteri, ya bisa juga karena vasospasm, kemudian hemorrhage atau perdarahan pada plak atraumatus, ataupun bisa juga oleh karena adanya penekanan oleh massa tumor ya di luar pembuluh darah yang menyebabkan vessel compression. Yang lebih jarang lagi adalah bisa juga disebabkan oleh karena ada torsi. Ya, torsi ini bisa pada contohnya adalah pada testis ya, biasanya menyebabkan infak pada testis, kemudian volvulus ya pada usus ya, itu bisa terjadi infak pada jaringan usus di sekitarnya. Dokter, mohon izin, slide-nya belum berubah, dokter. Oh, belum berubah ya, maaf. Terakhir masih bone marrow embolus, dokter. Oh, Terima kasih, dok. sinyalnya yang nggak ini ya, padahal kameranya sudah dimatikan. Oke, untuk infak ya, nanti akan saya share ya adik-adik ya, ininya, PowerPoint-nya. Ini kelihatannya sinyalnya down lagi nih, maaf ya. Ya, jadi itu infak, kausa dari infak bisa oklusi trombus atau emboli arterial, bisa vasospasm, kemudian perdarahan ya atau hemorrhage pada plak atero, bisa berupa kompresi dari massa tumor ya pada pembuluh darah ya yang menekan pembuluh darah. Kemudian yang lebih jarang lagi adalah adanya torsi, kemudian volvulus ya contoh. Ya berikutnya lagi sedikit aja ya dek ya, PowerPoint-nya ini lagi sedikit aja nanti saya akan. Berdasarkan morfologinya itu infak seringkali dibagi menjadi dua ya. Jadi ada yang dikatakan sebagai infak merah dan infak putih. Ya itu hanya dari apa namanya makroskopiknya kita bisa melihat kalau infak merah itu biasanya
pada oklusi dari vena, misalnya pada ovarium, ya, pada paru, ya. Biasanya mengenai jaringan-jaringan yang longgar, ya, jaringan-jaringan yang lebih longgar, kemudian jaringan-jaringan yang memiliki kolateral seperti misalnya pada jantung, pada small intestine atau usus halus, ya, di mana ada sirkulasi dual circulation. Jadi ada kalau satu yang masih mengalami gangguan atau obstruksi, masih ada kompensasi dari pembuluh darah yang lain. Dan bisa juga terjadi pada jaringan yang sebelumnya sudah kongestif. Ini akan memberikan gambaran infak merah. Jadi area tersebut sudah mengalami kematian, sudah mengalami infak, tetapi masih ada komponen darah dari tempat lain yang mengisi area atau lesi dari infak tersebut. Berbeda dengan infak putih. Kalau pada infak putih itu biasanya oklusinya terjadi pada organ-organ yang lebih kompak, jadi lebih kompak, lebih padat, lebih solid, ya, yang memiliki end arterial circulation. Jadi tidak ada kolateral pada area itu, sehingga kalau dia infak atau mengalami kematian, dia akan memberikan warna yang putih. Tidak ada komponen darah yang terlibat di sana atau mengisi area tersebut. Ya, contohnya ini, ya. Jadi kalau pada gambar A ini pada paru, ya, ini disebut contohnya secara makroskopis ini adalah red infak. Ya, jadi infak merah pada yang A, yang putih ini adalah infak yang B ini adalah infak putih. Jadi kalau pada infak merah kita memang bisa melihat masih ada komponen darah merah sampai kehitaman ini. Jadi hemorrhagic, ya, kemudian bentuknya seperti baju, ya, atau dikatakan sebagai wedge shape, ya, ada paru, ya. Sedangkan yang sebelah kanan ini yang B ini adalah infak putih. Jadi ini biasanya karena dia mengisi atau mengenai jaringan yang lebih solid, yang lebih kompak, ya. Kemudian ini adalah end artery. Jadi dia tidak ada komponen darah yang ikut terisi pada area infak. Nah, outcome dari infak ini sangat tergantung pada jenis suplai vaskularnya, tidak tergantung pada kecepatan terjadinya oklusi, kemudian kerentanan terhadap hipoksia, kerentanan jaringan itu terhadap kondisi hipoksia, dan juga kandungan oksigen di dalam darah. Jadi sangat sangat bervariasi outcome. Nah, yang terakhir adalah shock. Ya. Kalau tadi infak, ini shock. Ini adalah merupakan final common pathway dari peristiwa klinis yang berpotensi letal bagi pasien. Biasanya terjadi pada perdarahan yang hebat, pada trauma atau luka bakar yang luas, kemudian lesi pada jantung berupa infak miokard yang luas, kemudian emboli pulmoner yang masif, ataupun pada kondisi sepsis. Nah, shock ini ditandai dengan kondisi hipotensi sistemik karena berkurangnya cardiac output atau karena berkurangnya volume darah sirkuler yang efektif. Ya, berdasarkan penyebabnya, ini nanti adik-adik mungkin akan lebih banyak pada anestesi atau penyakit dalam, ya. Ada yang disebut sebagai shock kardiogenik, kemudian shock hypovolemic, shock septic, shock neurogenik maupun shock anafilaktik, ya. Nah, ini tiga kelompok besar dari shock ini terutama adalah kardiogenik, hipovolemik, dan septic. Dengan contoh-contoh penyakitnya dan prinsipal mekanismenya. Jadi kalau pada kardiogenik itu shock kardiogenik itu prinsipnya oleh karena kegagalan jantung untuk memompa darah, ya, oleh karena berbagai sebab, bisa karena faktor intrinsik, ya, pada kerusakan miokardial, bisa karena adanya extrinsic pressure ataupun obstruksi terhadap dari atau hambatan dari outflow dari jantung itu sendiri. Sedangkan yang hypovolemik itu biasanya disebabkan oleh karena uh, volume darah atau plasma yang tidak adekuat, ya, inadequate blood or plasma volume. Sedangkan yang septic itu disebabkan oleh karena adanya dasarnya adalah respon inflamasi, ya. Jadi ada pelebaran pembuluh darah di perifer, ya, peripheral vasodilatasi, ya, terjadi kerusakan endotelial, ya, jadi kerusakan endotel, cedera endotel yang luas, kemudian ada kerusakan yang disebabkan oleh leukosit, jadi leukocyte induced damage, ya, ini pada respon inflamasi pada DIC, dan juga adanya aktivasi daripada sitokin cascade yang kemudian akan memicu penyebaran dari
agen-agen yang menimbulkan respon inflamasi yang luas, kemudian mengakibatkan terjadinya vasodilatasi yang luas, terutama di periferi, ya, sehingga terjadi shock septic. Ada juga neurogenic shock ya. Jadi kalau dia neurogenic itu prinsipnya terjadi kehilangan tone dari pembuluh darah. Jadi vascular tone dan peripheral pooling of blood ini biasanya terjadi pada kecelakaan kalau misalnya terjadi kasus kecelakaan pada saat anestesi atau trauma medullospinalis yang menyebabkan neurogenic shock. Sedangkan anaphylactic shock itu terjadi pada anaphylactic shock itu terjadi vasodilatasi yang menyeluruh ya, yang sistemik ya, disertai dengan peningkatan permeabilitas pembuluh darah ya yang sistemik. Ini biasanya merupakan suatu respon imunoglobulin E mediated hypersensitivity ya, merupakan reaksi hipersensitivitas ya, di mana terjadi vasodilatasi akut yang kemudian akut dan general yang menimbulkan hipoperfusi pada jaringan dan hipoksia. Ini juga bisa merupakan suatu kondisi yang emergensi yang bisa bersifat fatal bagi pasien. Jadi ini kalau dia septic shock tadi, patogenesisnya dasarnya adalah respon inflamasi sebenarnya. Ya, ini contohnya yang diakibatkan oleh microbial product. Jadi produk-produk mikroba, agen infeksiusnya berupa mikroba yang biasanya toksik ya, yang memiliki apa yang disebut sebagai PAMS ini. Jadi PAMS ini kemudian dikenali oleh sistem imun ya, kemudian dia akan mengaktifasi endotel dan mengaktifasi faktor-faktor yang lain, memicu pelepasan mediator-mediator kimia oleh makrofag dan juga oleh sel-sel radang, yang kemudian nanti efeknya adalah pada pembuluh darah terutama ya. Jadi pembuluh darah pada sistem imun juga berefek sistemik juga, terutama mediator-mediator kimia yang dilepaskan di sini oleh sel-sel radang maupun oleh makrofag, yang nanti ujung-ujungnya adalah mengakibatkan ischemic dan juga multi organ failure. Jadi kegagalan organ yang multiple ya oleh karena agen yang sangat toksik ini. Ya. Stadium dari shock ini ya, bisa non progresif. Jadi ada fase yang non progresif yang kemudian di mana perfusinya masih normal, kemudian masih bisa dikompensasi oleh tubuh. Kalau lebih progresif lagi, dia mengalami hipoperfusi, dan sampai dengan kalau dia sudah irreversible itu akan mengalami hypodynamic defect. Ya, jadi itu stadium dari shock. Ya, jadi adik saya kira hanya sedemikian ya materi yang bisa saya share dari buku Basic Pathology of Disease dari Robin. Ya, nanti untuk PowerPoint-nya kalau memang slide-nya nggak lancar ya, ini sinyalnya agak kurang bagus tempat saya walaupun sudah off cam ya. Nanti akan saya share lewat Forti ya, lewat koordinator. Baik adik-adik, silahkan ada pertanyaan, satu dua pertanyaan. Kalau masih ada yang belum dimengerti, ujiannya besok ya adik-adik ya. Iya dokter. Sok dokter. Sudah dimintain soal ini. Ujiannya online atau bagaimana ya biasanya? Besok itu izin dokter, besok ujiannya di sekretariat bedah dokter. Nah, tapi ini kok online dokter. Oh gitu. Ada Iya, yang ngawas dari bedah ya berarti ya. iya dokter, bentar dokter. Oke. Ada pertanyaan dari saya sih, nggak usah susah ya, gampang-gampang aja. Orang sudah residen ya, tinggal Ini dokter latihan ya. sepertinya saya penjelas dokter. Ya, ada pertanyaan, satu dua pertanyaan. Kalau tidak ya saya akhiri. Ampun, adik-adik, sudah ya. Iya dokter, seperti sama. Baik, Dokter. ya. Ya baik, kalau sudah, terima kasih atas ininya ya, atas perhatiannya ya, sudah mendengarkan kuliahnya.
Kalau masih ada yang belum bisa dimengerti atau masih ada yang belum ngerti, boleh WA atau boleh baca bukunya. Nanti cari di PA atau minta soft copy-nya boleh nanti. Ya, mudah-mudahan besok ujian saya belum buat soal sih ya. Agak sore saya buat soalnya. Mudah-mudahan bisa menjawab semua ya. Dari saya ada 10 soal untuk besok ya. Ya mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk adik-adik sekalian. Saya akhiri, saya end meeting ya adik-adik. Selamat belajar, selamat siang. Ya, dokter, terima kasih dokter. Selamat Selamat siang, siang. dokter. Terima kasih, dokter. Sama dokter. Terima kasih dokter.